Di dunia tempat manusia dan naga pernah saling membenci, sebuah persahabatan justru mengubah segalanya. Namun kini, ancaman kuno yang terlupakan kembali bangkit. Jika ikatan ini runtuh, bukan hanya naga yang akan punah, tapi seluruh Pulau Berg bisa lenyap selamanya. Pulau Berg kini bukan lagi tempat penuh perang dan ketakutan. Viking dan naga hidup berdampingan, berburu bersama, terbang bersama, dan saling melindungi. Di tengah perubahan besar ini, Hiccup, putra kepala suku Stoik, tumbuh sebagai pemimpin muda yang percaya bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, melainkan dari kepercayaan. Di sisinya selalu ada Toothless, naga Night Fury yang dulu dianggap legenda dan kini menjadi simbol perdamaian. Namun tidak semua Viking sepenuhnya percaya pada dunia baru ini, dan tidak semua naga merasa aman. Ketentraman Berg mulai retak saat naga-naga tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh. Mereka gelisah, agresif, seolah mendengar panggilan yang tak bisa dihindari. Hiccup menyadari bahwa ini bukan serangan biasa. Ada sesuatu yang lebih tua dari sejarah Viking, sesuatu yang pernah hampir memusnahkan naga di masa lalu. Legenda kuno mulai terungkap tentang kekuatan purba yang mampu mengendalikan naga dari jarak jauh. Dan kali ini, kekuatan itu telah bangkit. Toothless yang biasanya patuh dan setia, mulai berubah. Ia sering menghilang, bertindak di luar kendali, bahkan hampir melukai orang-orang Berg. Pertama kalinya, Hiccup merasakan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Kehilangan sahabat yang ia anggap keluarga. Sementara itu, para Viking mulai ragu. Jika Toothless saja bisa berbahaya, bagaimana dengan naga lainnya? Tekanan untuk memisahkan manusia dan naga kembali menguat. Langit di atas Pulau Berg perlahan tertutup awan gelap saat Hiccup mengambil keputusan yang tak semua orang setujui. Ia tahu, jika ia tetap tinggal, Berg akan hancur oleh ketakutan dan kesalahpahaman. Namun jika ia pergi, mungkin ia takkan pernah kembali. Dengan Toothless di sisinya dan Astrid di belakang mereka, Hiccup terbang meninggalkan Berg, menuju wilayah yang bahkan tak pernah dicatat dalam peta Viking. Semakin jauh mereka terbang, air berubah lebih gelap. Angin bertiup kasar dan pulau-pulau kecil yang tajam seperti tulang muncul dari kabut. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah peringatan. Toothless mulai gelisah, sayapnya mengepak tak beraturan. Matanya terus menatap ke kejauhan seolah mendengar panggilan yang tak bisa didengar manusia. Hiccup menyadari satu hal mengerikan. Ini bukan insting biasa, ini perintah. Sesekali Toothless hampir berbelok sendiri, seolah ada kekuatan yang menariknya pergi. Hiccup menggenggam erat pelana, bukan untuk mengendalikan Toothless, melainkan untuk menenangkannya. Karena untuk pertama kalinya, Hiccup merasakan ketakutan bahwa ikatan mereka mungkin tidak sekuat yang ia kira. Mereka akhirnya mendarat di sebuah pulau mati. Tak ada pepohonan, tak ada suara burung, hanya batu hitam yang terbakar dan tulang-tulang naga raksasa yang membatu oleh waktu. Astrid menyadari ini bukan medan pertempuran biasa, ini adalah kuburan. Tempat di mana ratusan naga pernah jatuh, bukan karena perang, melainkan karena dikendalikan dan dipaksa saling membunuh. Di tengah pulau, mereka menemukan simbol kuno yang terukir di batu, tanda yang sama dengan yang ditemukan Hiccup dalam buku legenda Viking lama. Legenda yang selama ini dianggap dongeng. Hiccup membaca catatan tua yang hampir hancur dimakan waktu. Tulisan itu mengungkap kebenaran pahit. Di masa lalu, manusia pernah menemukan cara untuk mengendalikan naga dari jarak jauh. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan rasa sakit dan ketakutan. Dan saat kekuatan itu digunakan, bukan hanya naga yang menjadi korban, tapi manusia juga hampir punah. Karena ketika alam dipaksa tunduk, ia akan membalas dengan kehancuran. Tanpa peringatan, tanah mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar dari perut pulau. Toothless melaung, bukan karena marah, tapi karena takut. Dari balik kabut muncul bayangan naga raksasa yang matanya kosong, bergerak bukan atas kehendaknya sendiri. Hiccup menyadari
mereka sudah terlambat. Ancaman itu bukan akan datang, ia sudah ada di sini. Dalam kepanikan, Toothless hampir kehilangan kendali. Api plasma nyambar tanpa arah. Astrid nyaris terbanting dari punggung naga. Untuk sesaat, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, Toothless yang tak lagi mengenal dirinya. Namun Hiccup tidak menarik kendali Toothless. Ia tidak berteriak, ia hanya berbicara pelan, mengingatkan Toothless siapa dirinya. Dan di tengah kekacauan itu, Toothless berhenti. Karena meskipun dunia mencoba mengendalikannya, ikatan mereka masih ada. Mereka melarikan diri dari pulau itu dengan nyaris kehilangan nyawa. Saat akhirnya kembali ke udara bebas, Hiccup mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Untuk menghentikan ancaman ini, ia mungkin harus melakukan hal yang bertentangan dengan semua yang ia yakini. Bukan melawan naga, melainkan melindungi mereka dari manusia. Dan mungkin, melindungi Berg berarti melepaskan Toothless. Disinilah Hiccup menyadari bahwa kebenaran seringkali lebih berbahaya daripada kebohongan. Karena begitu kita tahu apa yang harus dilakukan, kita tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Dalam upaya menghentikan bencana, Hiccup dihadapkan pada pilihan mustahil, menyelamatkan Berg atau mempertahankan Toothless di sisinya. Demi melindungi semua orang, Hiccup melakukan hal yang paling menyakitkan, melepaskan Toothless. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena terlalu mencintainya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Hiccup dan Toothless berpisah. Ancaman kuno akhirnya menyerang Berg. Langit dipenuhi api dan bayangan naga yang dikendalikan. Saat semua harapan nyaris habis, Toothless kembali. Bukan sebagai senjata, bukan sebagai monster, tapi sebagai sahabat. Dengan percayaan yang telah ditempa oleh pengorbanan, Hiccup dan Toothless bersatu sekali lagi, menghadapi kekuatan yang ingin memisahkan dunia mereka. Pertarungan ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang hak untuk hidup berdampingan. Karena terkadang, untuk menjaga masa depan, kita harus berani melepaskan. Menurut kalian, apakah manusia dan naga benar-benar bisa hidup berdampingan selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.